Halo, bertemu lagi dengan Misela di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Perbandingan dari dua besaran dengan satuan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan dua besaran dan satuan yang berbeda. Satu contohnya adalah misalnya tabel informasi nilai gizi ya, di kemasan makanan yang sering kalian makan pasti ada tabel tentang informasi nilai gizi. Nah, perbandingannya seperti apa? Nih, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Di situ menyatakan bahwa perbandingan antara banyak keping biskuit dengan energi. Nah, yang kedua, contohnya adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar AS. Artinya di situ perbandingan antara rupiah dengan dolar, ya kan? Nah, yang ketiga yaitu misalnya kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Itu juga termasuk perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Berikutnya yaitu contoh sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Jadi perbandingan antara jarak dengan banyaknya bahan bakar yang dipakai agar perjalanannya lancar. Nah, itu beberapa contoh ilustrasi perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apalagi ya contoh yang lain? Miss Ella yakin kalian pasti bisa mencari contoh yang lain. Selanjutnya, ayo kita amati. Ini masih dalam perbandingan dengan dua besaran dengan satuan yang berbeda ya. Nah, suatu hari Hardianto melihat penawaran seperti pada gambar di samping. Harga yang tertera untuk menawarkan harga 5 buku, 10 buku, dan 12 buku. Nah, Hardianto itu melihat bursa buku tulis. Jika buku 38 lembar, harganya 17.500 isi 10. Buku 58 lembar, harganya 24.700 isi 10. Dan untuk buku 100 lembar, harganya 20.500 isi 5. Nah, kalian pasti bisa dong menentukan harga setiap bukunya berapa, ya kan? Nah, ini pastinya dengan operasi hitung bilangan bulat yang pernah kita pelajari di kelas 7. Nah, di bawahnya diberikan tabel ya. Salah satu cara untuk menyatakan harga buku tersebut yaitu dengan membuat tabel seperti gambar di samping. Nah, di situ banyak buku 1, 2, 5, 10, 12. Nah, di bawahnya buku 38 lembar A, ya kan? Harga bukunya 1.750. Didapat dari mana? Nah, di atas itu kan harga buku 38 lembar adalah 17.500 isi 10. Jadi kalau untuk satu buku yaitu 17.500 dibagi 10, hasilnya adalah 1.750. Yang kedua, buku 50 lembar kita simbolkan B, ya kan? Buku 50 lembar itu harganya kalau di atas adalah 24.700 isi 10. Jadi untuk satu bukunya adalah 24.700 dibagi 10. Artinya satu bukunya adalah 2.470. Paham? Berikutnya, untuk buku 100 lembar kita simbolkan C. Harganya yaitu 20.500 isi 5. Nah, jika 20.500 isi 5, satu buku berapa ya? Nah, satu buku yaitu 20.500 dibagi 5, artinya 4.100. Nah, jika satu-satu buku sudah ketemu, kita mudah dong menentukan kalau begitu, kalau 2 buku berapa, 5 buku berapa, 10 buku berapa, 12 buku berapa, ya kan? Ayo bagaimana cara menentukannya? Ya, untuk menentukannya, jika sudah diketahui harga satu buku, artinya kita kalikan saja, ya kan?
Kalau kita mau beli 2 buku, artinya harga satu buku dari buku 30 lembar adalah 1.750 kali 2 sama dengan 3.500. Begitu juga mau beli 5 buku 30 lembar, 38 lembar, yaitu 1.750 dikali 5 dan seterusnya. Begitu ya caranya ya. Oke, sudah paham? Contoh 1. Di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah ya. Di sini diberikan 4 pernyataan ya. Kalian tentukan yang merupakan pejalan kaki paling cepat yang mana. A. Rosi berjalan 4,8 km dalam 1 jam. B. Endang berjalan 9,8 km dalam 2 jam. C. Rosulia berjalan 9,6 km dalam 1,5 jam. Dan D. Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam. Kira-kira siapa yang paling cepat jalan kakinya? Ayo kita hitung bersama-sama. A. Rosi 4,8 km sama dengan 1 jam. Artinya dalam 1 jam Rosi berjalan 4,8 km. Ya kan? Kita buat semuanya dalam 1 jam dulu ya, untuk membandingkannya mana yang lebih cepat. B. Endang adalah 9,8 km sama dengan 2 jam. Artinya jika 1 jam yaitu 9,8 dibagi 2. 1 jam artinya 4,9 km. C. Rosulia itu berjalannya 9,6 km sama dengan dalam waktu 1,5 jam. Kita cari yuk 1 jamnya berapa. Mencari 1 jam yaitu dari 9,6 dibagi 1,5. Berapa ya? 9,6 dibagi 1,5 yaitu 6,4 km. Jadi Rosulia dalam 1 jam dapat menempuh 6,4 km. D. Rina menempuh jarak 14,4 km dalam 2 jam. Maka 1 jamnya adalah 14,4 dibagi 2. Jadi dalam 1 jam Rina dapat menempuh jarak 7,2 km. Kalau begitu siapa nih pejalan kaki yang paling cepat? Nah, pejalan kaki yang paling cepat adalah Rina ya, pernyataan D. Begitu ya nak ya, jadi kita samakan dulu menjadi 1 jam. Contoh 2. Seorang guru kelas 9 di SMP menerima gaji sebesar 36 juta rupiah per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru tersebut menjadi 220 hari, berapakah pendapatan yang diterima guru tersebut berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Ya, jadi di sini perbandingannya adalah antara gaji dan banyaknya hari, ya kan? Nah, penyelesaian bagaimana ya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, penyelesaiannya nih seperti ini nih anak-anak. Gaji 1 tahun guru kelas 9 tadi adalah 36 juta rupiah dalam 180 hari kan? Kita hitung dulu nih gaji per harinya. Gaji per harinya artinya 36 juta rupiah dibagi 180. Jadi 1 harinya gajinya adalah 200.000 rupiah. Nah, kalau begitu jika harinya ada 220 hari maka jumlah gajinya berapa? Caranya adalah 200.000 rupiah gaji per hari dikali banyaknya hari yaitu 220. Maka gaji guru jika dalam 220 hari adalah 44 juta rupiah. Nah, misalnya juga berikan nih cara cepat nih. Cara cepatnya yaitu kita menggunakan tabel. Kita data dulu perbandingannya ya nak ya. Perbandingannya antara apa dengan apa. Yang pertama, tabel pertama adalah gaji 1 tahun dibandingkan dengan jumlah hari. Gaji 1 tahun 36 juta rupiah dalam waktu 180 hari. Nah, gaji 1 tahun itu berapa? Misalnya simbolkan N ya. Jika jumlah harinya 220. Di situ misalnya kasih catatan. Jika arah panah sama, maka perkalian silang. Nah, maksudnya jika jumlah hari 180 ke 220, panahnya naik dong. Nah, pastinya gajinya juga naik ya enggak?
Nah, karena arah panahnya sama, penyelesaian mencari nilai N adalah perkalian silang. Caranya adalah di sebelahnya, yaitu 180 N sama dengan 36 juta rupiah kali 220. Nah, jadi nilai N-nya adalah 36 juta rupiah kali 220 dibagi 180. Ini sebenarnya bisa ya disederhanakan ya nak ya, dengan dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, N sama dengan 44 juta rupiah. Nah, itu cara cepatnya. Ingat, jika tanda panahnya sama, kita kalikan silang. Tapi tanda panah itu tidak harus bertambah terus ya nak ya. Kita lihat, kadang ada yang arahnya menurun. Asal jika dia sama-sama menurun atau sama-sama bertambah, artinya dia pakai perkalian silang. Itu poin pentingnya atau cara cepatnya. Paham kan? Untuk memahami tentang perbandingan dua besaran dan satuan yang berbeda, kalian bisa latihan soal ya di Ayo Kita Berlatih 5.2 buku Dignas Matematika halaman 18 sampai 19. Oke, latihan ya. Matematika itu harus banyak latihan agar kalian paham konsepnya. Ya, silahkan kalian latihan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi ada grafik tuh. Kita nanti belajaran perbandingan tapi pakai grafik. Oke? Oke, baiklah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Bye.